Konsep perubahan dan mungkin ini kan baru pertama kali tebak. Iya, Nah, mungkin ada rencana ada berapa tempat yang akan saya saya sih gini ya, rencananya kan memang ini konsep perubahan ini ya saweran lah kita. Terus kita bikin ini nggak ada kepanitiaan. Jadi tiba-tiba kita ngumpul teman-teman kok antusias untuk membantu Mas Kenyut, Mas Dewo, Mas Bambang, Mas Sigit, semuanya yang lain-lain juga tiba-tiba terus ya saya lontarkan pertama idenya itu mereka seneng apa yang lembah UGM apa segala macam gitu terus ya jadi kita cuman berapa kali lah kita rapat iya. dua kali kita rapat terus langsung semuanya jalan sendiri. Mas Kenyut ya bikin wis tak gawe anu segala macam ini dengan segala macam. Mas ini kan ahli ya. Nah terus ya udah kebetulan teman-teman kok ini oke katanya. Kalau mau dibilang kampanye ya, kampanye yang ini kayaknya bagi kami itu lebih lebih halus gitu loh. Ya, oke. Uh-uh. Pesan apa sih Pak yang disampaikan dari acara ini? Ya kami memang menginginkan perubahan. Jadi kenapa kami menginginkan perubahan ya? Nah, kalau kita bicara calon-calon itu pastilah kami tidak akan memilih yang di-endorse sama Jokowi. Itu cawe-cawe itu keterlaluan, itu intervensi. Nggak pernah terjadi sebelumnya presiden-presiden sebelumnya karena presiden-presiden sebelumnya lebih punya latar belakang ya. Orang yang punya latar belakang itu moralitasnya itu masih ada lah. Misalnya sebelumnya SBY, dia mau terlalu kasar. Dia kan pernah kuliah di Akmil ya, bukan kuliah ya, maksudnya dia tentara ya. Itu pasti institusi itu dia jaga gitu loh. Apalagi kan reformasi itu salah satunya kan yang dikritik adalah Dwi Fungsi Abri. Nah dia masih melekat lah itu. Sorry kalau presiden kita yang sekarang ini kan kayak nggak punya latar belakang. Siapa sih Jokowi sebelumnya? Berorganisasi nggak jelas, nggak jelas. Pak Rahman kan salah satu pendiri Seknas Jokowi. Lah iya, kan gini loh kita kembali jadi warga negara biasa ya. Kita angkat kalau menurut kita nggak benar ya kita kritik. Kalau kritik nggak bisa ya udah kita masa dulu kita memilih Jokowi. Dia itu ada itu karena pilihan kita loh, karena kita milih loh. Sekarang kita mau milih presiden, kok harus nurut pilihan dia gitu loh. Itu kan nggak benar. Mau 3 periode. Untung ada ketua partai PDI Perjuangan Bu Mega yang bilang itu inkonstitusional. Itu keras. Yang lain tuh hampir tiarap. Terus mau lanjut 3 periode. Terus anaknya jadi wali kota. Orang bilang politik dinasti itu biasa di Republik ini. Bener. Saya juga tahu dong. Oh, itu banyak kok anaknya, istrinya, di mana-mana begitu. Nah, Jokowi ini kan harapan. Loh, kita mengharapkan dia tidak seperti itu, dia jadi contoh. Dan dia paling berkuasa loh sekarang. Loh kok malah dia niru bupati, niru menteri, turun kelas. Kalau Jokowi tidak melakukan itu, saya mungkin orang paling hormat terhadap Jokowi. Jadi dia sendiri yang terjebak. Jangan bilang, orang bilang yang lain politik dinasti kok. Saya mau tahu, yang lain rusak, terus Jokowi boleh rusak? Enggak dong. Jokowi itu dulu harapan baru, New Hope. Loh kita sudah ini ke dia, tapi dia sendiri yang mengikis rasa hormat itu. Dia sendiri yang menipiskan rasa, kalau dibilang cinta, rasa cinta. Paling tidak saya. Mulai kapan ketika Pak Adnan itu menginginkan perubahan? Loh, saya itu ya sejak periode kedua itu udah ini kok gini ya presiden saya. Saya kan dulu pernah jadi tenaga ahli di Kementerian Pertanian. Terus banyak kawan-kawan di grup WA tuh ngomong, alah lu udah nggak sana lagi. Bukan itu. Nah, terbukti kan sekarang semuanya
pada kecewa, yang keblasuk ikut dukung. Dulu orang bilang, belum lama orang bilang kita jangan pilih penculik. Saya bilang enggak dong, Prabowo itu penculik yang diangkat Jokowi jadi Menteri Pertahanan. Kalau mau nyalakan Jokowi, jangan nyalakan Prabowo. Dia berhak secara konstitusional untuk bertarung. Tapi sekarang jelas-jelas, nah itu enggak lah. Saya bicarakan cuma Anies sama Ganjar aja kok. Oke, saya pertanyaan terakhir, seberapa besar ini gelombang masyarakat terhadap arus perubahan? Saya kira besar sekali. Terutama di kalangan aktivis angkatan. Ya, aktivis banyak ya. Aktivis kan karena mereka juga terjebak ya. Tapi kalau aktivis itu namanya secara naluriah, itu pasti jatuh hati, jatuh marah, jatuh ininya sama orang yang jatuh marahnya sama orang yang dikerdilkan. Anies ini kan dari udah lama kan. Saya terakhir lihat JIS, orang bilang JIS itu nggak mutu. Saya lihat JIS itu bagus. Banyak orang mengatakan saya ngamak. Lu udah lihat belum? Lu udah lihat belum? Saya pernah ke stadion Wembley di London, nonton City lawan Hotspur. Itu Wembley aja, akses masuk itu untuk ke tribun, itu nggak ada, cuma satu tingkat. JIS itu untuk yang tribun itu ada akses keluar masuk, akses drop zone atau orang pulang naik mobil. Nah, itu lebih keren loh. Cuman kan ada akses kereta segala macam, rencana bangunan itu juga dihambat. Nah, saya di situ kayaknya nggak bener ini. Saya udah lama. Ya kita tahu lah presiden kita ini kan tidak artikulatif. Artinya yang kelompok-kelompok aktif ini akan lebih memilih pada capres yang termarginalkan sejak awal. Saya kira itu. Kalau mereka ya keterpaksaan aja. Mereka udah selesai. Ya, aktivis kok menolong orang yang sangat berkuasa. Bahkan kekuasaannya itu sudah ngasruk. Loh, yang paling akhir kan MK itu. Ya, dulu kan citranya orang baik. Oke, saya cukup mungkin teman-teman. Kalau ini ya tadi teman-teman bilang acara seperti ini kayaknya perlu lebih banyak lagi gitu. Ya kalau bisa saya mau bikin di 15 kota ya, kota-kota kecil aja, kota kabupaten, kota di sekitaran DIY Jateng bagian sini gitu. Negeri kami tempat kami terhampar, samudranya gaya raya, nama kami Tuhan. Perbaiki juta rakyat tersimpan luka, anak lulus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas saja, kedusuran lapar, menjadi relakan kerajaan kami, padamu kami berbakti. Bumi permai ini
sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampasnya, terdusukan lapar. Bunda relakan darah tuang kami, padamu kami berjanji. Mereka dirampas saja, terdusurkan lapar. Bunda relakan darah tuang kami, padamu kami berjanji. Padamu kami mengabdi, padamu kami mengabdi.